Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mahasiswa dari Universitas Al-Haria. Ya, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Sistem Digital. Ya, saya Sabta Bunir dengan NIM 24040086. Nah, di sini dalam ujian ini terbagi menjadi dua, yaitu ganjil dan genap. Nah, saya mendapatkan soal ganjil. Nah, di sini soal pertama itu berikan pendapat Anda mengenai prediksi era digital mendatang. Nah, ini tentang sebuah digital, ya, prediksian. Nah, menurut saya prediksi era digital di dunia ini, ya, di depan bukan lagi sekedar sebuah semua orang menggunakan komputer, tapi di sini tentang otomatisasi, ya, yang tak lagi terlihat, ya, tak kasat mata, ya, bisa bilang gitu. Nah, teknologi seperti AI ataupun IoT bakal makin menyatu dengan dunia kita sehari-hari, bahkan itu hampir tak terlihat. Nah, di masa depan itu sebuah AI ataupun IoT itu tidak perlu lagi menggunakan perintah ataupun setiap, ya, perintah ataupun larangan. Nah, di situ semua itu pasti bakalan langsung dengan sendirinya mengambil keputusan sendiri. Contohnya itu seperti mobil pintar. Nah, mobil pintar itu dia tahu di mana ketika ada belokan ataupun ada mobil di sebelah kiri ataupun, ya, di depan ada lampu merah. Nah, itu semua menggunakan itu dengan, ya, prediksian saya ini. Itu mobil bisa jalan sendiri, ya, di kiri ada mobil, nanti ketahuan sama AI ini ataupun IoT tersebut. Nah, menurut saya kesimpulannya sih era digital mendatang itu akan berfokus pada efisiensi ekstrim, ya, sistem yang makin responsif secara real time dan keputusan berbasis yang berjalan di belakang layar. Nah, selanjutnya itu yang kedua. Nah, di sini berikan deskripsi menurut pemikiran Anda mengenai jaringan 5G. Kalau dengar-dengar, ya, 5G ini kan bakal muncul dan lebih lincah, lebih cepat. Ya, di sini bukan lagi kayaknya, menurut saya 4G itu sebuah sinyal ataupun internet. Nah, samalah kayak 5G, ya. Cuman di sini ada beberapa yang membedakan. Kunci utamanya itu ada di delay-nya, ya, yang hampir nol. Nah, tapi kenapa penting? Di situ juga sangat penting, ya, seperti ada aplikasi yang membutuhkan kecepatan ataupun kayak tadi contohnya mobil pintar, ya. Mobil pintar itu kan harus membutuhkan sebuah kecepatan internet yang paling cepat. Nah,
sehingga ketika emang benar di sebelah kiri ada mobil, nah itu ketahuan, langsung ketahuan. Jangan ini lemot nggak ketahuan ada mobil sebelah kiri, akhirnya dia bisa nabrak ataupun ya seperti itulah. Nah selanjutnya ada sama ini, berikan deskripsi Anda, masih 2 titik tapi masih nomor 2, tapi ini yang B, yang D tetap dalam ujian saya, yaitu backchain. Nah sebelumnya di video sebelumnya juga kita sudah membahas backchain itu keamanan, ya, sebuah amanan atau bisa disebut juga catatan. Kenapa saya bilang keamanan dan juga catatan? Karena ketika keamanan yang menggunakan catatan ini satu orang yang mengubahnya. Oke, salah. Ya, di sini kita deskripsi dulu. Apa sih backchain itu? Ya, sebuah keamanan di mana keamanan ini itu menulis atau mencatat, tapi bukan hanya pada 1 ataupun 2, tapi hampir 100 ataupun lebih. Nah, di situ backchain ini ketika ada yang ingin menjebol satu, itu otomatis dia bakal gagal. Kenapa gagal? Karena tidak sesuai dengan catatan yang lain-lainnya. Nah, di situ backchain ya. Backchain itu ya keamanan, menurut saya keamanan yang paling unggul. Utamanya ya seperti kita saja mencatat contohnya ya nih. Saya itu di warung, nah belanja, tapi saya nggak bawa uang. Nah di situ kita menggunakan bahasanya utang, ya utang. Nah ketika si pedagang ini cuma mencatat di satu doang, nah otomatis bakalan hilang, bisa aja kebakar ataupun kehujanan ataupun bukunya hilang. Nah semua catatan itu hilang. Tapi ketika menggunakan backchain atau catatan pada setiap orang ataupun lebih dari 3 ya, ketika satu catatan itu hilang, nah itu ada catatan lainnya, sehingga keamanan ini itu susah sekali dibobol ataupun sulit untuk dibobol, diretas. Nah itu menurut saya backchain seperti itu. Oke, selanjutnya jelaskan pendapat Anda mengenai IoT ya. Soal nomor 3 titik P. IoT. Oke. IoT. Jadi IoT ini tuh sebenarnya simple. Sebuah teknologi di mana benda mati itu bisa mendapatkan mata ataupun hal yang serupa ya. Hal yang serupa ketika kita contohnya nih ada AC. Jangan AC dulu. Pintu mall. Nah, pintu mall ketika kita masuk itu otomatis kebuka. Nah, di situ bisa kita iniin seperti IoT. Ketika kita masuk, nah tiba-tiba kebuka sendiri. Nah, itu IoT. Tapi sebenarnya IoT itu lebih jelas bahwa benda, sebuah teknologi yang mempermudah benda mati ini melihat dan
mengirimnya ke sebuah internet. Jadi emang nggak salah sih tadi, pintu ya tiba-tiba kebuka. Nah itu memang benar, tapi lebih tepatnya itu memberikan informasi ke internet. Ya contohnya ketika ada yang masuk nih, kebuka. Nah itu kebuka doang, itu belum disebut benar-benar IoT. Tapi ketika masuk, kebuka, beneran masuk, nah itu adalah langsung dari pintu itu sensor ya, atau disebut sensor, pintu itu mengirim ke internet, ke contohnya kasir ataupun sapam, ada orang masuk 1 gitu ya, hari ini ada orang masuk 10 contohnya ya. Di situ intinya IoT itu perangkat ya, perangkat biasa jadi pintar karena bisa mengirim data ke jaringan internet untuk mempermudah operasional. Nah gitu. Nah selanjutnya itu kita di nomor 4, bagaimana pendapat Anda terkait masalah etika dan perkembangan digital saat ini? Etika ya, ada beberapa ya etika. Menurut saya perkembangan teknologi ini ya begitu cepat. Sekarang ini sayang sering diimbangi sama etika yang matang. Seringnya enggak diimbangi dengan etika yang matang. Nah jadi situ banyak banget ya kerusakan tadi, perkembangan digital ya, contohnya penyebaran hoax ataupun basis AI ya, basis AI ini ya, dimana ketika seseorang tapi ketika ya hak cipta foto yang dikirim, nah itu seenaknya AI ini mengambil ya, diambil aja, tiba-tiba diambil hak ciptanya ya di situ. Tapi ketika etikanya beneran bagus dalam sebuah teknologi ya, di sini bisa mendorong transparansi ya, dimana etika digital menuntut pembuatan teknologi untuk makin terbuka dan memastikan aplikasi bisa diakses semua orang tanpa diskriminasi. Dan ada lagi meningkatkan kepercayaan pengguna, perusahaan teknologi yang peduli efektif ya, dan mengembangkan AI yang bertanggung jawab sehingga tidak hak cipta ini langsung dikirim aja. Oke. Nah selanjutnya, bagaimana pendapat Anda terkait privasi data dalam era digital ini? Privasi ya, kalau di era digital gini sih privasi itu kayaknya udah nggak ada lagi sih. Udah nggak ada lagi kirim ke internet ya, ke Facebook, ke IG ataupun yang lainnya ya, dilihat sebanyak orang. Dan juga ketika ya tiba-tiba limitnya habis ya, saya lanjut, penyimpanannya habis tadi. Lanjut tadi sampai mana? Privasi ya. Oke, privasi, dimana privasi seorang ya, ketika kita
itu sudah tidak lagi ya banyak penyalahgunaan ya ataupun risiko kebocoran data. Ya hati-hati aja privasi, di mana penyalahgunaan ini nih bisa aja menyebabkan hoax ataupun yang selainnya ya, dan juga resiko kebocoran data sehingga orang-orang tertentu bisa tahu di mana lokasi kita, di mana tempat kita, ataupun setiap gerakan kita lagi ngapain. Nah itu privasi itu udah nggak ada lagi. Solusinya ya menurut saya dalam privasi ini itu yang pertama dari pengembangan aplikasi harus pakai enkripsi yang kuat dan menerapkan prinsip ya critical by design. Dan selanjutnya itu dari kita sebagai penggunanya juga harus lebih bijak dan gak gampang asal klik setuju tanpa tahu data apa yang diambil. Nah sudah habis ya, saya mau lanjut. Oke, mungkin itu jawaban dari saya ya. Terima kasih ya kepada Bu Ova yang sudah mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.